Sulit sekali mencari wartawan yang berpihak kepada publik. Tapi jurnalis kemudian tidak mengembalikan itu kepada publik, tapi mengembalikan itu kepada para pemilik modal. Ketika Anda menerima amplop, berarti Anda sudah menyerahkan independensi Anda. Ketaatan saya harusnya hanya kepada profesi. Dan profesi itu punya kode etik. Tidak dibenarkan si wartawan tadi menulis pariwara, apalagi pariwara yang berpotensi untuk menutupi kebenaran yang seharusnya diterima oleh publik. Ya. Terima amplop atau milih anak sakit? Milih anak sakit tapi bisa. Situasionalnya begitu Ya? Anak sakit tapi ada amplop yang untuk bisa mengobati anak. Terima amplop atau anak sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia? Dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, diberi rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Baik, jumpa lagi bersama saya Eka Putra di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu dari jauh, dari Jakarta. Beliau adalah seorang wartawan senior, penulis berpengalaman, dan punya reputasi sebagai pegiat literasi di tingkat nasional Indonesia. Mas Willy Pramudia, apa kabar Mas Willy? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tak tampak gelap, meskipun wajah saya buruk. Ya, mana tahu. Izin memperkenalkan wajah. Oke, saya juga. Oke, siap. Terima kasih. Mas Willy, oke. Pemirsa, hari ini agak berbeda dari segmen dari dialog Mata Pena seperti biasa. Kali ini saya akan mengupas pemikiran beliau tentang pers Indonesia, perkembangan jurnalisme, kode etik, dan lain sebagainya. Karena beliau juga bagian dari Dewan Etik, Ya, anggota Majelis Etik Nasional AJI Indonesia. Nasional Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia. Baik, dan Mas Willy datang di Pekanbaru untuk sebuah kegiatan. Dan saya berkesempatan untuk mewawancari beliau untuk mendialogkan tentang pers Indonesia. Ya, Mas Willy, apakah pers Indonesia sudah pada jalurnya saat ini dalam konsep ideal yang diinginkan oleh masyarakat atau tokoh-tokoh pers pendahulu kita? Ya, dari pengalaman pribadi maupun pandangan kawan-kawan yang memang sangat memperhatikan perkembangan pers Indonesia, justru terjadi sesuatu yang agak unik. Maksudnya? Boleh dibilang sedikit lucu gitu ya. Ya. Ketika sebenarnya tekanan itu tidak ada. Tekanan tidak ada. Tekanan tidak ada dalam arti tidak seperti zaman Orde Baru. Ya. Media, tentu saja jurnalis, itu semacam justru Tidak punya musuh bersama. Bukan soal musuh bersama. Musuh bersamanya ada, banyak sekali. Oke. Tapi justru menjatuhkan diri ya pada jurnalisme yang, mohon maaf, tidak mendalam, tidak bermutu. Menjatuhkan diri pada jurnalisme tidak bermutu. Ya. Dari segi konten, kualitas. Dari segi kualitas, dari segi konten tentu saja ya. Artinya salah satu yang bermutu itu misalnya kekeh, kokoh, teguh
mewakili publik, ya, yang memiliki hak, dan hak itu diberikan kepada jurnalis untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, yaitu kebebasan. Itu banyak jurnalis yang tidak mengembalikan apa yang sudah diberikan publik itu kepada publik yang membutuhkan informasi untuk mengembangkan hidupnya. Publik itu kan butuh informasi yang tidak bisa dicari sendiri, karena mereka bukan ahlinya. Lalu menyerahkan itu kepada Jurnalis. Tapi jurnalis kemudian tidak mengembalikan itu kepada publik, tapi mengembalikan itu kepada para pemilik modal. Kata kuncinya pemilik modal, industrialisasi media. Ya. Berarti kita sudah terjebak kepada kapitalisme media. Ya, media industrial. Media industrial. Ya, betul. Tapi kan itu sebuah keniscayaan saat ini. Ya, tapi kalau kita belajar, kan kita juga diberi akal budi. Iya. Itu untuk belajar kepada orang lain yang bisa mempertahankan independensi, profesionalisme, ya, tanpa harus terjebak dalam kebangkrutan. Artinya kebangkrutan ekonomi. Kenapa sejumlah negara mampu, kita tidak mampu? Sama dengan ini, kalau dalam lingkup yang lebih luas, karena pers juga punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Kenapa sejumlah negara bisa menjalankan demokrasinya dengan baik, sementara kita tidak? Dan ini nanti dampaknya juga kepada pers lagi. Mas, seperti itukah keadaan pers kita sekarang? Saya melihatnya semacam itu. Tentu saja ada bau-bau subjektif. Iya, pastinya. Tapi sejauh mana, ini pengalaman teman-teman saya yang keliling Indonesia dengan kocek sendiri, bahkan merumuskannya dengan lebih ekstrim lagi. Sulit sekali mencari wartawan yang berpihak kepada publik dalam kehidupan politik, ekonomi, lingkungan hidup, ya, dan kemudahan warga untuk mencari keadilan, untuk mensejahterakan dirinya melalui informasi. Karena informasi itu kan fungsinya gini, kalau saya pinter, berarti akal budi saya berkembang, intelektual saya berkembang, saya lebih mampu menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik. Mas, bukankah dulu Gus Dur waktu memberikan kebebasan pers, ya saya ingat ya awalnya kan di zaman Habibie, tapi ditindaklanjuti sama Gus Dur. Betul. Pers itu akan diseleksi oleh masyarakat pada akhirnya. Betul. Lembaga pers itu silakan Anda tumbuh, tapi kan pada Anda tidak akan bisa mengendalikan kehendak masyarakat. Biarlah masyarakat yang memilih secara alami, menghidup dan mematikan secara alami tadi. Ada dua hal. Satu, kesejarahan kita, yang kemudian mengalami amputasi yang sangat radikal. Ketika awal-awalnya pers itu adalah pers perjuangan, tapi kemudian pada zaman Soeharto, di periode ketika Soeharto sudah mulai sangat kuat, itu pers menjadi sangat lemah. Untuk hidup, orang harus berkelindan, berpetak umpet untuk menjadi untuk bisa menyampaikan informasi. Main di bawah tanah bahkan. Atau yang besar supaya bisnisnya terjaga. Main eufemisme misalnya. Apa istilahnya? Eufemisme. Eufemisme, ya. Bahasa sindiran-sindiran halus, ya. Terus? Mengatakan, kemarin di Riau itu ada bentrok antara polisi dan tentara. Berita aslinya nggak ada, tahu-tahu tidak ada bentrok atau bentrok sudah reda. Ini terjadi di negara-negara yang pemerintahnya otoriter, diktator. Dan sayangnya justru kita yang anti komunis itu persis keadaannya seperti negara-negara diktator komunis gitu. Waktu itu ya. Nah sekarang sebaliknya, bandul berbalik ketika modal berkuasa, wartawan, jurnalis atau media berpihak pada kekuasaan-kekuasaan tertentu, ya, terutama kekuasaan modal. Memang sejumlah teman mendirikan apa yang sekarang disebut startup di bidang media,
dan mencoba independen Ya. dengan modal kecil. Ya. Ada yang mulai berhasil menapakkan langkahnya dengan yang jangan dilupakan. Perjuangan pers itu kan ada 3 yang inti. Ya. Memperjuangkan kebebasan pers, independensi, profesionalisme. Ya. Yang terakhir jangan lupa kesejahteraan jurnalis. Nah kalau yang 2 ini katanya berjalan, tapi yang 3 jurnalisnya tetap. Berarti di situ pengikatnya. Ya, jurnalisnya tetap hidup gagah di dalam kemiskinan. Hidup gagah dalam kemiskinan. Itu istilahnya W.S. Rendra ya. Ya. Itu apa artinya? Dia tidak akan bisa mempertahankan profesionalisme dan independensinya kalau yang ketiga tidak di ini. Nah, startup itu mencoba dengan komunitas kecil, mereka membangun dari nol. Dan saya melihat 1-2 sudah ada mulai yang bisa memberikan kesejahteraan yang yang lumayan ya. Sekarang ini kan ada ya katanya catatan itu ada 43.000, ada yang nyebut 47.000, bahkan ada yang nyebut 50.000 pers online, media online yang hadir di Indonesia yang memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan standarisasi beragam. Iya. Ini kan mestinya disambut dengan sukacita oleh kita yang menginginkan kebebasan informasi tadi. Ya, saya boleh pakai analogi kue molen. Kue molen. Molen pisang molen. Ya, tahu saya. Itu pada tahun 80-an berapa? Ada sekelompok orang itu memperkenalkan molen kepada masyarakat secara luas. Karena laris, semua orang pedagang molen. Tanpa kemampuan dasar bagaimana membuat molen yang enak bermutu. Sekarang akhirnya apa? Molen yang bermutu hanya tinggal di Bandung aja. Artinya apa? Yang lain itu mirip seperti media. Ketika keran dibuka zamannya Pak Habibie, Yunus Yosbiah, Pak Yunus Menpennya. Yang unik kan justru militer memelopori menerima masukan dan desakan, lalu kebebasan pers hadir dengan undang-undang pers. Nah, begitu undang-undang ini diberlakukan, orang semuanya bisa membuat media. Dan waktu itu sikap kritisnya adalah tunggu aja, akan terjadi keberimbangan gitu. Nah, iya. Dan ternyata betulkah terjadi keberimbangan? Atau mungkin belum waktunya, Mas? Belum waktunya. Misalnya gini, tiba-tiba cetak menjadi naik dari ratusan ke ribuan ya. Nah, turun, televisi hadir dengan sangat kuat. Cetak mulai goyang karena kue iklan larinya ke televisi. Dan kemudian belum selesai urusan ini, datanglah media baru berbasis internet. Semakin terhajar lagi. Cetaknya terhajar, televisinya pun terganggu. Televisi terganggu dan online belum tampil sebagai media yang mampu menggantikan kebutuhan publik akan informasi yang benar, yang bisa membawa hidupnya itu menjadi lebih baik, bermartabat, kemudian berwawasan, kemudian bisa digunakan juga untuk alat memperbaiki hidupnya. Oke, dari perspektif standarisasi mungkin sebagian besar itu tidak memenuhi. Tetapi dari lapangan kerja kan bagaimana tuh Mas? Ini kan bisa menghidupi. Seharusnya bisa, tapi buktinya apa? Angka yang sering disodorkan oleh Dewan Pers itu kan 47.000. Iya. Yang 43 media online. Yang 4.000 cetak 2.000, radio sekitar 600-an, televisi sisanya ratusan juga, sekitar 500-an. Pertanyaan saya, 500 televisi itu menyerap berapa tenaga kerja dan apakah mereka hidup semua? Seharusnya kalau mereka hidup dapat iklan dan sebagainya, wartawannya kan sejahtera. Radio mungkin masih cukup bagus, tapi lama-lama iklannya juga tersedot ke tempat lain. Mulai sekarang iklan masuk ke online. Tetapi selalu siapa yang kuat, mereka yang menang. Coba sekarang, iklan kita berapa persen kuenya masuk ke media-media online arus utama yang punya grup yang besar atau dia pelopor. Kepeloporan menguasai iklan. Karena apa?
mungkin trust-nya sudah tumbuh. Karena bisnis media itu adalah bisnis kepercayaan. Ketika kita mendirikan dan tidak bisa dipercaya, satu contoh misalnya, saya mendirikan, terverifikasi saja belum. Bagaimana saya bisa dipercaya? Dan itu jumlahnya sekitar 43.000. Yang terverifikasi baru sekitar 2.800-an. Untuk media berbasis internet. Tapi verifikasi itu apa sudah saklek atau masih debatable, Mas? Saya pikir paling tidak kita punya standar untuk mengukur. Misalnya apakah memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Saya mau cari tahu. Ini sekarang ada bahkan Dewan Pers versi tertentu ya. Dewan Pers Indonesia, mereka kan juga ingin menghadang agar verifikasi ini tidak dilakukan secara saklek pada seluruh media. Artinya kan itu masih punya ruang untuk mempersoalkan verifikasi dan pada akhirnya memberikan kesempatan kepada media yang tidak terverifikasi untuk berebut iklan atau menghidupkan ekonominya. Satu hal yang jangan dilupakan, media itu bukan mata bisnis seperti kacang goreng atau kelontongan atau pabrikan apa yang memproduksi barang sebanyak-banyaknya supaya laris. Media bagaimanapun didirikan dan mengalami pengalaman empirik bertahun-tahun untuk merumuskan bahwa dirinya adalah sebuah pekerjaan profesional. Jadi dia kombinasi. Dia bisnis itu sebenarnya hanya dampak. Satu contoh, ada media besar yang baru saja ditinggal oleh bisnisnya salah cuma satu. dampak. Dulu kan media itu urusannya Oke lah, dulu kan memang kita memiliki idealisme yang kuat untuk mempertanggungjawabkan informasi hak publik. Tapi dalam perkembangan itu bisa bahkan firewall, dinding api antara redaksi dan usaha sudah mulai kecil apinya, bahkan padam. Lalu masih bisa kita kategorikan bisnis itu dampak di kondisi sekarang ini. Ada Semua ketika orang sudah bikin masuk media, sekarang industrial, pengennya itu medianya hidup, tumbuh dan secara ekonomi sehat, Mas. ya, ketika sudah menjadi industrial, Iya. itu tentu saja yang akan dibela adalah bagaimana modal kembali dan kemudian untung. Nah, pertanyaannya, kalau mau seperti itu, produknya asal laris, kenapa nggak jual pornografi aja? Dulu sempat ya. Ekstrimnya kan begitu. Dulu sempat. Tapi kalau Anda setia, bedakanlah misalnya media dan pers. Ini mau pers bisnis, bisnis pers, atau mau berbisnis media. Kalau media, di luar pers itu banyak kok. Film itu media, buku media, televisi media. Tapi tidak semua televisi, tidak semua media itu punya program berita. Kalau Anda mau masuk program berita, itu ada ketentuannya. Saudara jauh profesi pelopor itu kan kedokteran. Sampai hari ini betapa untuk menjadi dokter itu harus melewati jenjang yang panjang. S1 atau S-Ket dulu, baru koas, dan kemudian kalau zaman dulu ada PT. Kita akan bicara tentang profesionalisme jurnalisnya. Pemirsa, saya akan gali pemahaman dan pemikiran beliau tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Pemirsa, kita lanjut diskusi bersama Mas Willy. Mas, Mas sudah berapa tahun jadi wartawan? Kalau resmi, karyawan resmi sebuah institusi sejak 95. 95 jadi karyawan wartawan. Ya. Waktu itu di Bernas. Di Bernas. Bernas. Udin, ya betul. Muhammad Fuad Safrudin. Kawannya ya, Mas? Kami satu bangku, tapi desnya beda waktu itu. Dia des daerah istilahnya, karena Jogja itu kan kecil.
Kabupaten itu daerah. Oke, menarik. Saya mau sedikit tentang Udin. Udin ini adalah wartawan Bernas Jogja Ya, yang meninggal dunia, tidak ketahui penyebabnya secara tidak diselesaikan secara hukum kasusnya, tapi diduga dibunuh karena berita yang dia tulis. ya. Mas, tolong tambahkan informasi yang saya berikan pada pemirsa. Ya, memang kebetulan saya waktu itu juga ikut terlibat dalam satu tim untuk investigasi. Dan karena saya pindah di Jakarta, maka urusan saya mencari informasi-informasi yang terkait dengan hubungan Jogja dan Jakarta. Memang agak sulit, tetapi kondisi waktu itu, bahkan sekarang, juga bahkan tingkat internasional, sampai hari ini pembunuh John Kennedy itu siapa? Apalagi sekelas Udin. Ya, apalagi sekelas Udin. Tapi bukan Tapi karena kan maksud itu kawannya, jadi kan paling tidak tahu. ya, bisi-bisi bahkan tetangganya. saya ikut memberikan materi atau bahan-bahan untuk buku Udin. Iya. Ya. Tapi menjadi agak rumit. Akhirnya namanya tim Kijang Putih yang menginvestigasi kasus ini. Ya sudah, selesai pada titik tertentu yang kemudian Bernas sudah tidak lagi bergabung dengan Kompas. Dengan teman-teman itu akhirnya bubar kemana-mana. Udin umurnya di atas Mas, Di bawah saya. di bawah. Secara usia. Secara usia. Tapi kalau usia Mas, kekarya dengan Mas Udin itu ada pernah berkomunikasi aktif? sangat. Sangat. Ya, jadi misalnya begini. Oke, cerita aja lah Mas, kenapa gejala-gejala dia meninggal itu Mas? Bung Udin ini almarhum, Itu dia. ini orang baik. Oke. Dia pinter bela diri. Oh iya. Dan juga tim voli mungkin di Kabupaten. jurusan atau di fakultas Oke. di tempat beliau kuliah, yaitu di Universitas Islam Indonesia UII Jogja. Iya. Di kampung juga aktif. Nah, perilakunya cenderung halus, bukan pendiam tapi halus. Ya. Jujur, ketika dia meliput sesuatu dan merasa tidak menguasai, biasanya minta ditemani. Oke. Mas, saya butuh teman. Oke. Untuk apa? Untuk hal-hal yang saya tidak menguasai. Entah saya kadang-kadang, entah teman yang lain. Tapi jelas karena saya waktu itu pendatang baru di Bernas, ya kebagiannya tidak banyak. Oh, senior di Bernasnya Udin. Udin lebih senior karena beliau adalah wartawan Bernas lama yang lolos seleksi. Oke. Ya. Dan perilakunya juga perilaku yang tidak pernah Dia menunjuk. nulis apa waktu itu Mas? Mungkin nulis karena waktu itu beliau di satu kabupaten, dia menulis hal-hal yang terkait dengan Militer. politik lokal, Oke, politik lokal. ya, atau kebijakan yang berdampak pada suasana politik lokal. Dan kritis, tulisan-tulisannya kritis. Udin menginspirasi Mas nggak? Atau ada sesuatu yang melekat pada diri Mas? Angkatan beliau dan jadi Bernas itu pada satu dekade tertentu seperti guru saya semua. Saya nggak peduli, saya lebih tua. Kalau seseorang itu memang pengalaman jurnalistiknya lebih bagus, saya akan belajar pada. Tetapi nanti ketika saya bisa saja, dan itu pernah terbukti, saya juga meloncat lebih cepat karena usia. Karena waktu itu sejak mahasiswa bahkan sejak SMA, saya lebih banyak menulis non jurnalistik. Kemudian baru ke jurnalistik setelah menjelang tahun 95 itu saya freelancer. Berarti Mas dibantu dengan pengalaman penulisan tadi sehingga betul. begitu jadi wartawan tinggal menyesuaikan aja lagi dengan pola kerjanya. Ya. Basicnya sudah cukup kuat. Kuat. Mungkin juga karena begini, senior di Bernas, Iya. itu dulu waktu Bernas bergabung dengan Kompas, disekolahkan dulu di LP3Y. LP3Y itu lembaga pendidikan pers Yogyakarta. Oh iya, oke. Yang didirikan oleh Bang Asadi Sergar bersama sejumlah kawan. Asadi Sergar. Ya. Jadi begawan komunikasi itu ya. Bersama sejumlah teman dan memang mendidik orang menjadi wartawan yang profesional betul. Baik, sudah ketemu kata kuncinya profesional. Kita kembali ke topik wartawan profesional. Ya. Apakah wartawan profesional tidak boleh menerima amplop, Mas? Bahkan wartawan yang tidak profesional pun tidak boleh kalau mau mengatakan semacam itu. Misalnya gini, yang profesional itu kan
bekerja pada media arus utama. Meskipun dia tidak karyawan tetap. Tapi memang dia yang digeluti adalah berita-berita untuk kebutuhan publik. Kalau saya misalnya jadi wartawan untuk majalah tertentu 3 bulanan, untuk majalah yang terkait dengan lingkungan hidup atau pendidikan, itu kan bukan mainstream dan belum tentu profesional. Itu pun juga tidak boleh menerima amplop. Karena apa? Ketika Anda menerima amplop, berarti Anda sudah menyerahkan independensi Anda, ya. Serta-merta. Simbolnya adalah tidak ada orang yang memberi itu tangannya di bawah. Kalau ada, bagaimanapun posisi pemberi itu di atas. Kita menerima di bawah. ya kita kan nggak minta misalnya, Mas. Nggak minta bukan berarti harus menerima. Oke. Etiknya adalah ketika Anda menerima, ya, sesuatu pemberian untuk urusan yang penting, berarti Anda telah mengamputasi kemerdekaan pers. Oke. Dan profesionalisme. Saya ingin kasih contoh. Ada pariwara yang diberikan oleh perusahaan kepada sebuah lembaga pers. Lalu pariwara itu diserahkan kembali oleh bidang iklan kepada redaksi untuk menulis tentang keberhasilan si perusahaan atau unit tadi. Lalu wartawannya kan menerima sesuatu dari situ. Bagaimana itu? Ya sebenarnya kan gini, kalau mau jujur, ketika dia menulis pariwara, dan itu nanti kan kalau dicetak kelihatan tempatnya. Bahkan di media lain yang non cetak juga dikasih label lah, editorial. Hurufnya juga beda, ada garis api dan seterusnya. Dia diistirahatkan dulu dalam urusan jurnalistiknya. Bantulah bidang iklan untuk membuat naskah yang baik. Ya. Tetapi begitu dia tidak mau diistirahatkan, kamu nggak boleh membantu harusnya. Kecuali hanya memperbaiki editorial redaksinya. Ya, maksud saya kan si jurnalis tadi bekerja di situ dan bisa jadi dia tahu itu yang dia tulis sesuatu yang mesti dikonfirmasi atau sesuatu yang perlu di cross check atau diverifikasi lagi. Inilah yang kemudian diajarkan oleh begawan komunikasi seperti Bang Asadi Siregar. Media itu seperti benda yang terdiri dari 2 sisi. Sisi pertama adalah sisi jurnalisme. Berarti urusannya dengan intelektualitas, kebudayaan, kebutuhan batin yang tidak boleh diganggu, diusik-usik. Yang satu sisi dia adalah media itu kan punya wajah bisnis dan wajah idealisme. Wajah bisnis itu harusnya hanya diurusi oleh bagian bisnis. Saya sebagai karyawan tunduk kepada siapa? Ya tergantung posisi saya di mana. Oke, Mas sebagai reporter atau redaktur yang tunduk kepada pimpinan redaksi. Ketaatan saya harusnya hanya kepada profesi. Dan profesi itu punya kode etik. Tapi kan profesi itu kan bisa dilembagakan, Mas. Ada susunan kerjanya. Betul. Kan nggak bisa serta-merta. Kita kan bukan lembaga orang yang independen bekerja di situ. Itu kenapa pentingnya KKB. Kenapa pentingnya? KKB. Apa itu? Kontrak kerja bersama. Jadi kalau kontrak saya sebagai reporter, maka siapapun yang mendirikan media ini, pimpinannya harus tahu bahwa ketaatanmu adalah kepada profesi, yaitu kode etik dan kode perilaku. Berarti bekerja menulis pariwara tadi itu tidak benar. Seharusnya tidak boleh. Tetapi dalam pers bisnis semacam ini, tapi saya tahu media-media besar bahkan di nasional juga mempekerjakan teman-teman redaksi. Harusnya ada semacam apa itu? Kalau peraturan di depan itu apa namanya? Bahwa kalau kau sedang tidak menulis jurnalisme, kamu harus libur. Kamu pindah ke sana. Atau pindah selamanya. Toh kamu punya kemampuan menulis. Oke. Saya kejar izin Mas ya.
kalau Mas sekarang sedang mengadili situasi begitu, ada seorang wartawan yang menulis pariwara di suatu instansi, lalu wartawan tadi tahu ada kesalahan atau hal yang merugikan publik, dan dia melakukan editing atau versi kebenaran yang dia yakini, menutupilah versinya perusahaan tadi, dan si perusahaan tidak puas karena dia berbayar, lalu dia hadapkan ini kepada persoalan, dan si wartawan tadi dihakimi oleh sidang etik karena dia melakukan suatu pekerjaan yang bukan pekerjaan semestinya, dia bisa malprofesi mungkin. Apa hukuman atau apa yang dia dapatkan dari majelis etik? Kita nggak menyebutkan lembaga, Mas. Iya, Andai seharusnya kata, Mas, kan ini otomatis karena bahkan jangankan apa namanya, Dewan Pers atau organisasi profesi kewartawanan itu pasti punya kode etik. Iya. Ya. Nah, media pun juga punya kode etik. Tapi ini kan bukan produk jurnalistik, Mas. Betul. Nah, kalau media punya kode etik, tentu saja pendirinya, pemimpinnya itu kan tahu bahwa yang bikin kode etiknya siapa. Kalau yang di media, misalnya gini, saya punya media, kami punya kode etik dan kode perilaku. Loh, yang membuat ini siapa? Karena karyawan yang baru datang kan pasti tinggal menerima saja. Dan di kode etik tentu saja pasti ada larangan ketika Anda sebagai reporter, sebagai jurnalis, sebagai editor redaksi yang masih dalam manajemen keredaksian, Anda harusnya bebas dari kepentingan-kepentingan. Berarti penegasannya tidak dibenarkan si wartawan tadi menulis pariwara, apalagi pariwara yang berpotensi untuk menutupi kebenaran yang seharusnya diterima oleh publik. Ya. Berat. Karena apa? Semacam dokter. Apakah dokter itu bisa dengan semena-mena menjual obat yang ditawarkan dari farmasi? Meskipun dalam prakteknya kita mendengar dari detailer pernah mengadu ke saya dan redaksi. Saya hanya mengambil sisi beritanya. Untuk pembelaan dari pengacara, saya tunjukkan saja, ini pengacara yang pro bono, ini pengacara yang berbayar, silakan. Oke. Nah, tetapi toh juga yang sudah profesi yang sudah tua kedokteran, apakah kita tidak pernah mendengarkan malapraktik? Bahkan malapraktik itu sudah menimbulkan korban. Artinya, sebenarnya bukan hanya bidang jurnalisme yang sering di bidang yang sering terjadi malapraktik, ya. Bidang lain juga sama. Oke, mungkin ingin mengatakan bahwasanya itu bagian dari malpraktik yang dilakukan oleh teman-teman oknum pers. Ya. Mas, kalau menulis keluarga kita, Mas, itu boleh nggak, Mas? Ya, ada kasus ya, bukan berita positif. Hal paling ringan kalau kita mau taat kode etik adalah si jurnalis meminta kepada pimpinan redaksi, ya, bisa pemret, bisa sampai redtel, saya minta dibebaskan dari urusan yang terkait dengan keluarga saya. Silahkan teman lain yang tidak memiliki hubungan emosional sehingga tidak memiliki konflik of interest. Semudah itu sebenarnya. Ini juga terjadi ya, misalnya saya punya saudara, ya, pernah menyekolahkan saya, bahkan lebih hebat dari bapak saya untuk mendampingi saya, kemudian jadi pejabat tinggi, lalu terlibat korupsi. Saya tidak akan bisa objektif. Lalu Mas tidak menulisnya? Saya tidak akan menulis, tapi menyerahkan ketika fakta itu terjadi, saya menyerahkan kepada pimpinan redaksi agar mencari orang lain. Baik, ini menarik. Satu lagi, kalau keluarga pimpinan yang minta dituliskan berita atau tidak dituliskan beritanya oleh kita, sementara kita karyawan di situ, bagaimana, Mas? Itu tadi, ini ada informasi semacam ini, dan informasi ini penting bagi publik untuk diketahui. Maka dia juga sama, harusnya menyerahkan kepada temannya, tolong, dan jangan bawa nama saya. Ya, ini pimpinan, Mas, keluarga pimpinan, bukan keluarga kita. Keluarga pimpinan keluarga redaksi. Pimpinan, ya. Keluarga pimpinan redaksi. Misalnya anak bos, ada kena tangkap narkoba. Ya. Terus bos bilang, itu Will, lu jangan tulis.
Saya lebih baik perang. Perang. Ya, artinya perang dengan bos. Saya mesti tulis ini. Ya, saya harus tulis kalau itu merupakan kasus publik. Kasus publik ya. Iya. Kita anggap sekarang kasus publik. Ya. Dan tindakannya merugikan publik kita anggap. Ya, ya kalau sudah. Dengan risiko keluar. Pertanyaannya begini. Apa artinya kita menyembunyikan? Polisi sudah mengumumkan. Iya. Media lain sudah tiap hari memombardir. Lah, terus kita menutup itu keuntungannya di mana? Tapi kalau polisi belum mengumumkan atau media lain tidak memblow up-nya, kita Ya, juga kalau itu kasus publik yang kasus publik kita garis bawah ini kasus publik. ya lebih baik begini. Ini kasus publik, maka mau tidak mau berita ini harus diketahui publik. Ya, mungkin pemirsa, kasus publik ini maksudnya adalah di mana dia terlibat pada kejahatan yang merugikan publik. Ya, mau tidak mau kita harus memberitakan. Karena ketaatan kita itu bukan kepada bos. Ini baru pada profesi. Baru pada profesi. Ini baru pada profesi. Dan profesi itu basisnya kan kode etik Ya. sama kode perilaku. Ya kode etik lah. Kode perilaku itu kan penjabaran. Ya. Supaya gampang dilakukan dan gampang di. Berarti Mas rela keluar dari perusahaan? Rela. Karena apa? Saya profesional. Oke. Kalau saya nanti keluar dari situ, ya, saya berharap tidak sampai seminggu saya sudah berada di tempat lain yang saya merasa cocok. Baik pemirsa, ya ada satu segmen lagi, di mana segmen yang satu lagi ini saya akan minta pemikiran Mas kemana arah jurnalisme Indonesia. Ya. Apakah kita akan tetap percaya kepada media atau sudah bergeser kepada publik-publik yang sudah punya nama di media? Sesaat lagi tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Mas, kita ada segmen terakhir. Betul. Pers Indonesia sedang bergerak. Saya melihat Seluruh dunia. Oke, pers di seluruh dunia bergerak, ya. Indonesia juga termasuk. Saya melihat ada tren publik sudah mulai meninggalkan kepercayaan kepada media, tetapi dan memberikan kepercayaan itu kepada personal-personal yang memiliki mungkin kapabilitas, mungkin kapasitas juga yang kuat, ya, pers wartawan-wartawan senior. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi industri tersendiri. Apa pendapat Mas? Mungkin sedikit menambah lah. Bisa saja tren, Bisa saja tren. bisa saja fenomena. Oke. Ya. Belum tentu fenomena ini jadi tren. Iya. Tapi mungkin juga ada peluang menjadi tren. Saya pikir ada benarnya bahwa ke depan jurnalis itu tidak lagi tergantung kepada kebesaran medianya yang dia tempat bekerja. Beliau sepakat dengan pemikiran saya tadi. Ya, mungkin Bung sebagai jurnalis, kemudian juga merangkap sebagai akademikus, Iya. itu pernah memiliki pemikiran pemikiran yang menjadi satu studi, lalu bahkan itu diperjuangkan untuk memperoleh. Ya, karena kata kuncinya profesionalisme dan independensi. Selagi dia masih berada di bawah perusahaan, maka independensi dia tidak seperti yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Ya, saya beruntung fase-fase bekerja di lapangan itu ketemu sejumlah wartawan internasional. Oke. Ada yang tetap di satu media tertentu, ada yang selama hidupnya sampai meninggal itu freelance. Menarik ini. Nah, dan yang freelance ini hari ini bisa ada di BBC, besok pindah ke koran di Jepang, besok lagi itu. Meskipun mungkin satuan tahunnya berdasarkan pengalaman ya. Artinya fenomena ini sudah lama berlangsung. Nah, hadirnya media baru, saya kira akan mendorong lebih jauh untuk menuntut para jurnalis selain multitasking, nulis teks bisa, nulis menggambar ambil gambar bisa, ambil video bisa,
menulis untuk radio bisa, untuk Jadi televisi anchor bisa. Ya. Jadi anchor bisa. Jadi anchor bisa, jadi presenter bisa, Jadi presenter bisa. jadi newsreader bisa. Ya, oke. Ya. Dan tuntutannya sudah semacam itu. Apalagi nanti ketika TV berbasis internet itu sudah resmi diperbolehkan. Tapi saya tidak tahu, saya nggak mau membahas itu ya. Arahnya bahwa yang dituntut pada seseorang yang mau mendalami profesi jurnalis adalah kemampuan profesionalnya. Di dalamnya tentu saja mengandung Berarti nanti akan ada buat kode etik baru lagi ya, Mas? Karena kan tidak lagi mengurusi media di sini. biasanya alamiah itu yang muncul kan gejala dulu, kemudian membudaya, lalu muncul peraturan. Kenapa? Ya supaya berjalan tertib. Profesi ini tidak dipegang oleh orang yang semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya, sehingga bisa terjadi malapraktik di situ. Oke, apakah itu tidak memungkinkan terjadinya malpraktik? Influencer misalnya, Ya. itu kan bisa by order. Ya influencer kan bukan jurnalis. Tapi yang jurnalis Kalau jurnalis sudah jadi terpisah influencer, tadi, itu nggak bisa by order. enggak. Jurnalis sudah bisa saja bahwa sekarang banyak jurnalis kemudian menjadi partisan di suatu tempat, menjadi ghostwriter, menjadi macam-macam. Yang sebagian ada yang masih lurus, tapi sebagian juga ada yang mulai Belok-belok. belok-belok dan tidak lagi setia kepada profesinya sebenarnya. Itu masih disebut profesi jurnalis nanti itu? Agak sulit mengatakan si A itu, misalnya Karena saya definisi jurnalis sekarang ini bekerja di sebuah perusahaan pers. Ini definisi sekarang. ya Kalau nanti mereka tidak bekerja di perusahaan pers tapi tetap mengerjakan kerja-kerja pers, kerja-kerja wartawan, kan ada terjadi pergeseran definisi ya jurnalisnya. akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Saya lihat, saya punya teman dan juga melihat sejumlah orang, jumlah teman juga, itu sudah semacam itu. Dan itu lebih menjanjikan secara ekonomi, Mas. Ya, Lebih menjanjikan nggak itu secara ekonomi? menjanjikan dan tidak itu memang sangat tergantung kualitas produknya. Kalau misalnya Anda menulis dengan kualitas mediocre, ya siapa yang mau membeli berita Anda? Oke, saya mau kejar, Mas, mau nyebut. Najwa Shihab termasuk yang kita bincangkan nggak kalau jadikan sampel? Contoh. Kenapa? Najwa Shihab itu termasuk yang bisa jadikan contoh nggak terhadap apa yang kita bincangkan ini? Apakah setelah dia mendirikan sendiri, programnya itu masih tergolong jurnalisme? Murni. Ya, paling tidak dia menggali informasi dan melakukan wawancara Ya, dengan cara kerja wartawan, mendapatkan data, gambar segala macam Ya. untuk dibawa di hadapan publik. apakah kita Atau Mas ada contoh nama lain yang mengarah ke situ? Mungkin yang kita belum kenal, saya belum kenal. mungkin salah satu orang Dan yang dihormati di Indonesia itu Farid Gaban. Farid Gaban termasuk itu. Ya. Dan di Dwi Laksono. Dan di Dwi Laksono juga. Ya. Dia tidak bekerja pada media besar arus utama. Ya. Grup besar. Tapi dia memang punya lembaga namanya Watchdog. Ya, Watchdog ini salah satu produknya adalah dokumenter, tapi berbasis jurnalisme. ya. Ada menurut saya karya-karya dia atau berdua ini yang memang ini jurnalisme. Tapi ada juga yang misalnya lebih dari jurnalisme karena opininya sudah sangat banyak misalnya. Bagi saya inilah profesi masa depan yang menjanjikan tapi dengan tuntutan yang sangat berat bahwa Anda harus berdarah-darah untuk mencapai titik itu. Tapi sebenarnya sudah ada di koran, Pak, di radio dan televisi. Apakah jurnalis yang satu dengan yang lain itu naik peringkatnya barengan? Enggak kan? Yang berdarah-darah dan mencapai kualitas tertentu pasti akan lebih diperhatikan. Jadi sebenarnya jurnalisme itu antara kerja individual dan kerja tim. Dan di contohnya Dia nggak semata-mata sendirian kan? Dia ditemani oleh individual namanya, tapi sesungguhnya dia tim ya. ya tim Dia karena tim. ada Suparta AS,
yang menjadi kameramen kalau nggak salah ya. Nah itu kan kerja televisi, nggak bisa semata-mata saya lakukan sendiri. Ada juga yang sendirian. Misalnya dia memang betul-betul multi talenta, sehingga bisa pegang kamera, bisa pegang telepon seluler, Iya. bisa pegang ini kerjakan sendiri semuanya ada juga. Ya, ke depan akan terjadi pergeseran ke arah Ya. itu. Baik pemirsa, rasanya tidak afdol kalau saya juga tidak memberikan games kepada Mas Willy. Penasaran? Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Pemirsa, Anda akan saya bawa untuk melakukan bermain games bersama Mas Willy Pramudia. Ini seputar tes juga. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin minta dulu Mas, opini Mas lah dulu. Ya. Ya, pendapat Mas tentang kewartawanan atau kode etik yang mesti ditegakkan sebagai seorang wartawan. Mungkin sekitar 1-2 menit Mas, silakan. Tentang kewartawanan. Ya. Ya, yang pertama-tama semua profesi itu mulia. Semua profesi mulia. Ya. Bahkan sepak bola yang berawal dari permainan, Ya. itu tokoh-tokohnya juga melahirkan pemikiran-pemikiran Ya. mengenai filsafat permainan. Oke. Nah, misalnya ya sadar bahwa Anda bermain. Ya. Bermain tuh harus serius, Ya. tapi jangan menseriuskan permainan misalnya itu kan. Oke. Itu ada seorang filsuf Indonesia namanya Dirkara yang punya rumusan tentang apa itu permainan. Nah, wartawan seharusnya menjadi sebuah profesi yang mulia dan para pelakunya itu menjaga marwahnya. Kalau marwah jurnalisme tidak dijaga, dia akan langsung jatuh menjadi barang kelontongan di toko kelontong, murahan, ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi profesi. Ya. Misalnya berita itu yang berbau iklan itu dan masuk di ruang berita itu gampang dicium kok. Berarti berita berbayar itu nggak benar ya Mas? Ya, nggak Berita benar. berbayar. Ya. Ada konsep berita berbayar itu nggak benar. Ya kalau misalnya Anda pengen dipublikasikan dan ingin membayar, ada wilayah iklan kok. Jangan menggunakan nama berita. Ya. Jangan membawa konsep berita. Ya. Dan saya kuno mungkin, tapi nanti silahkan kalau mau menghancurkan jurnalisme. Ya. Kalau mau menghancurkan jurnalisme silahkan. Okay. Iklan ada di program atau ruang berita dan dianggap sebagai berita serius. Ini persoalannya menarik. Baik, pemirsa, saya potong dulu karena kita mau ngambil game. Kebetulan langit juga udah mulai gelap. Oke Mas, izin. Ya. Ini ada 2 kata nanti akan Mas pilih. Silahkan Mas pilih terserah. Interpretasinya biar pada kita semua dan boleh juga dibuat pas jika memang tidak ingin dipilih. Ya. Baik, kita mulai. Pilihannya gudeg atau bakpia? Oh. Gudeg. Jakarta, Yogyakarta. Jogja. Media cetak, media online. Online. Media online. Washington Post, New York Times. Washington Post. Lingkaran atau segitiga? Lingkaran. Dingin, hangat. Hangat. Karena saya suka teh hangat. Oke. Berarti udah terjawab. Kopi, teh? Teh. Pasti teh. Oke. Warta kota, Bernas. 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 Ya. Masker, cuci tangan? Keharusan. Tidak jawab. Masker mungkin ya. Masker. Ya. Terakhir, terima amplop atau milih anak sakit? Milih anak sakit tapi bisa Situasionalnya begitu. ya. Anak sakit
tapi ada amplop yang untuk bisa mengobati anak. Terima amplop atau anak sakit? Anak sakit. Baik pemirsa, demikian jawaban mutakhir dari Mas Billy Pardudia, dan itu menjadikan satu kata kunci dari semua perbincangan kita tentang pers Indonesia dan profesi kewartawanan. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap di mata pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas. Jangan lupa tonton Mata Pena Eka Putra di kanal YouTube Riau In TV. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Willy Pramudia, Tabe.